Puji Tuhan, hari ini kita akan kembali Bapak Ibu melanjutkan pembahasan kisah Abraham. Bapak Ibu, tak terasa kita memasuki pasal 17. Bapak Ibu, kita akan melanjuti dan melihat satu masa kelam kehidupan Abraham yang terjadi di pasal 16 Bapak Ibu. Sebuah konflik rumah tangga yang begitu sulit. Lalu kita akan melihat bagaimana krisis iman di tengah keheningan yang panjang Abraham melalui itu semua. Dan kemudian kita akan melihat bagaimana Tuhan memecahkan keheningan Bapak Ibu. Ada satu momen keheningan yang begitu sulit bagi Abraham untuk lalui, dan itu lalu membawanya Bapak Ibu justru kembali ke dalam perjanjian Tuhan. Ada 4 ayat yang menurut saya yang menjadi petunjuk awal yang sangat penting, yang biasanya kita abaikan untuk kita baca Bapak Ibu, untuk kita renungkan dan menjadi refleksi kita bersama menjawab apa yang sulit yang kita lihat di dalam masa keheningan yang Abraham lalu itu. Mari Bapak Ibu kita membuka satu bagian dulu di dalam Kejadian pasal 16 ayat terakhir. Kejadian pasal 16 ayat 16. Lalu kita lanjutkan Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai 3. Kita akan merenungkan hari ini 4 ayat saja Bapak Ibu. Kita membuka bersama Kejadian 16 ayat 16. Kalau Bapak Ibu sudah mendapatkannya, marilah kita membacanya secara bersama-sama. Kejadian pasal 16 ayat 16 lalu dilanjutkan Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai 3. Mari kita bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Kita lanjut ayat 17, ayat 1. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercelah. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abraham, dan Allah berfirman kepadanya. Sekali lagi kita tundukkan kepala, kita berdoa menghadap Tuhan. Bapa, seperti firman-Mu bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa firman-Mu. Itu sebab kami datang ya Tuhan, di dalam momen yang sehari Sabat, Tuhan mengundang kami kembali untuk beristirahat, untuk menikmati Tuhan. Kami ingin bukan hanya menikmati firman Tuhan, kami juga ingin menikmati kehadiran Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan, agar selama kami mengalami di tempat ini, ketika mendengar firman Tuhan, kami boleh bertumbuhkan di dalam kasih kami lebih lagi kepada Tuhan dan kepada sama. Kami lebih lagi bertumbuh dalam iman, bukan hanya untuk melayani, tapi bersaksi bagi Tuhan. Permuliakanlah nama-Mu di tempat ini ya Bapa, melalui anak-Mu Yesus Kristus, yang sudah membuat kami untuk hadir di tengah-tengah di hadapan Tuhan pada pagi hari ini yang mati bagi kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, perhatikan Bapak Ibu, dalam Kejadian 17 bagian pertama ayat 1 diawali dengan pernyataan bahwa Abraham berumur 99 tahun. Lalu dilanjutkan, Akulah El Shaddai, Akulah Allah yang Maha Kuasa, Akulah artinya Allah yang Maha Cukup di dalam diriku. Bapak Ibu Saudara perhatikan, apakah ketika kita membaca bagian pertama ini, apakah seolah-olah narator ingin mengatakan sekedar informasi belaka yang mengatakan, oh tak terasa Abraham sudah tua, Sarai dengan Abraham selisih 10 tahun, Sarai pun sudah tidak mungkin lagi punya anak. Dan kita juga nanti di beritahu pasal 17, Ismail tak terasa sudah berumur 13 tahun menjadi remaja. Bukan hanya itu Bapak Ibu, tapi jika kita memikirkan dan merenungkannya kembali, sesungguhnya Bapak Ibu, satu ayat ini saja di dalamnya ada makna yang sangat mendalam. Apa Bapak Ibu? Jika kita ingat kembali satu bagian yang kita baca di pasal 16 Bapak Ibu, sebuah kisah konflik rumah tangga yang terjadi, itu menarik Bapak Ibu. Itu ditutup dengan pernyataan Abraham berumur 86 tahun di bagian ayat 16 terakhir tadi.
dan diakhiri dengan kelahiran Ismail. Maka Bapak Ibu, dari kedua ayat ini kita melihat ada kesamaan, yaitu sama-sama menyoroti, memfokuskan tentang usia Abraham. Apakah Bapak Ibu perhatikan berapa lama waktu yang telah berlalu ketika melihat masa pergantian dari usia Abraham? Berapa lama Bapak Ibu? 13 tahun. 13 tahun. Kita melihat ada 13 tahun waktu yang begitu cepat, yang hanya diapit kedua ayat kitab suci Bapak Ibu. Pasal 16 ayat 16 di bagian terakhir, lalu dibuka kembali pasal 17 ayat 1. Tak terasa Abraham sudah berumur 99 tahun. Ada 13 tahun yang tidak dinyatakan oleh kitab suci. Tetapi masalahnya Bapak Ibu, itulah masa keheningan yang begitu suram dalam hidup Abraham, di mana Tuhan diam. Tidak ada catatan Tuhan berfirman sepanjang 13 tahun itu Bapak Ibu. Setelah terakhir ia berbicara, Tuhan berbicara kepada Hagar di dalam pasal 16 itu. 13 tahun sepertinya membisu tanpa suara, tanpa penglihatan, tanpa kunjungan dari Tuhan. Hanya keheningan yang menggelisahkan Abraham. Tuhan, Engkau sudah memanggil aku dari Ur Kasdim, memanggil aku dari Haran, lalu menuju tanah perjanjian yang Engkau janjikan. Bapak Ibu, dan sepertinya kita tidak diberitahu apa yang terjadi di dalam masa itu, 13 tahun itu. Dan mengapa begitu lama. Apa yang Tuhan lakukan, apa yang Abraham lihat di sana, inilah yang akan kita telusuri Bapak Ibu. Karena ini sangat kontras dengan periode awal di mana Tuhan memanggil, selama bisa dikatakan 11 tahun tak terasa berlalu Bapak Ibu. Kalau kita lihat di dalam pasal 16, Abraham berumur 86 tahun. Lalu ketika Tuhan memanggil dia dari tanah Ur, Abraham berumur 75 tahun. Maka sepanjang 11 tahun itu kita lihat baik di pasal 11 dari kitab Kisah Para Rasul, baik dari Abraham Ur, Haran hingga Kanaan, Tuhan berulang kali menampakkan diri kepada Abraham. Tuhan berulang kali menyatakan janjinya. Bahkan terakhir Bapak Ibu kita lihat di pasal 15, Abraham mendengar suara Tuhan. Abraham percaya ketika Tuhan dijanjikan seorang putra. Tetapi ketika kita masuk kembali mengingat pasal 16 Bapak Ibu, kita diberitahu di sana apa yang terjadi. Abraham gagal. Abraham jatuh. Bahkan lebih dalam Bapak Ibu, sebagaimana telah dibahas khotbah saya bulan Mei lalu. Itu sebabnya Bapak Ibu, Tuhan diam. Tuhan seolah-olah menarik diri dalam kehidupan Abraham selama 13 tahun. Mengapa? Kalau kita ingat kisah di pasal 16 itu, Abraham Bapak Ibu hidup dengan cara jalan duniawi. Dia ikut saran istrinya, dia tidur dengan Hagar, orang Mesir itu. Sungguh ironi Bapak Ibu. Firaun penguasa Mesir menangkap Sarai, lalu ambil menikahi dia. Tapi Tuhan halang. Tapi kini kita lihat Abraham sendiri ikut cara duniawi, meniduri Hagar, dan dikatakan dia hamil Bapak Ibu. Lalu tiba-tiba konflik besar terjadi antara Sarai dan Hagar. Hagar meremehkan nyonyanya, lalu Sarai meninggal Hagar, dan akhirnya kita lihat Abraham cuci tangan Bapak Ibu. Dia berbalik justru menyalahkan Sarai istrinya. Dia mengatakan silakan perlakukan Hagar hambamu itu sesuka hatimu. Di dalam Kejadian pasal 16 ayat 6 Bapak Ibu. Dan hasilnya kita baca di akhir ayat itu. Ayat 16 tadi Bapak Ibu. Hasilnya adalah Ismail. Dan setelah itu masa 13 tahun hanya keheningan yang begitu suram, begitu kelam bagi Abraham. Bapak Ibu, beberapa orang kurang setuju akan pernyataan ini. Alasannya Bapak Ibu begini, karena kitab suci tidak menyatakannya, itu sebab tidak perlu dibahas. Karena kita tidak mengetahuinya. Tapi Bapak Ibu, pemahaman ini sangat bahaya. Karena seolah waktu 13 tahun itu diabaikan begitu saja tanpa terkait dengan apa yang Abraham lakukan di pasal 16. Kita tahu Alkitab sendiri banyak mengisahkan bagaimana Tuhan menyembunyikan diri, bukan?
Tuhan diam karena dosa-dosa umatnya. Dalam kitab Hakim-Hakim, Bapak Ibu boleh baca. Dalam kitab para nabi, bahkan kitab Mazmur begitu banyak menegaskan akan hal ini. Bapak Ibu, di sisi lain ada juga yang mengatakan kita tidak boleh menyatakan hanya Alkitab diam, Alkitab tidak mencatatnya, lalu berasumsi Tuhan diam begitu lama. Tapi masalahnya Bapak Ibu dan saudara sekalian, ini sangat meremehkan dampak persoalan besar yang terjadi begitu serius di pasal 16 antara Abram, Sarai dan Hagar. Dan kita tahu harinya hingga hari ini ada konflik yang begitu besar antara Ishak dan Ismail. Kita tidak membahasnya. Maka Bapak Ibu, kembali saya bertanya, izinkan saya bertanya, dalam pengalamanmu sendiri, pernahkah engkau juga mengalami suatu masa keheningan di mana Tuhan diam, di mana Tuhan tampaknya menarik diri dalam hidup engkau dan saya, dan di sana Tuhan diam, tidak ada suara, tidak ada firman. Lalu engkau melihat kerohanianmu mengalami kekeringan yang begitu panjang. Di tengah rumitnya masalah-masalah, mungkin dalam pelayanan keluarga, sekolah, usaha, pekerjaan, bahkan kesehatanmu. Lalu kita memiliki Alkitab begitu banyak janji-janji Tuhan dan kita bergumul untuk mempercayainya. Tetapi masalahnya kita lebih memilih mempercayai jalan kita sendiri dan cara-cara hikmat duniawi. Dan akhirnya kita menyadari pintu surga sepertinya tertutup. Tidak ada berkat, tidak ada jawaban doa. Doa begitu hamba dan suara firman itu tampaknya tidak berbicara lagi kepada kita. Seperti lewat begitu saja. Dan akhirnya kita menyadari dosa apa ya yang saya telah lakukan sehingga menyebabkan ini semua. Pernahkah Anda mengalami? Atau lalu kita mulai memeriksa hati kita. Kita mulai berpikir apa yang telah saya lakukan, apa yang telah saya abaikan Tuhan. Namun tetap tidak ada jawaban di dalam keheningan itu Bapak Ibu. Abraham telah melewati periode ini dalam hidupnya. Bapak Ibu, seorang profesor dalam ahli perjanjian lama Bapak Ibu bernama Ian Duquid Bapak Ibu. Beliau mengatakan begini. Abraham sampai saat itu gagal dalam beberapa hal. Salah satu dari fakta itu adalah ia lelah menunggu Tuhan menepati janjinya. Abraham menyerah pada omelan istrinya dan memiliki anak dari pembantunya Hagar. Dan dilanjutkan Bapak, kini 13 tahun berjalan, dia pasti bertanya-tanya, apakah Tuhan masih punya masa depan untukku? Ini bagaikan di tengah kapal tidak ada kompas Bapak Ibu, tidak ada petunjuk arah, terhuyung-huyung jalan begitu saja. Entah menuju kemana. Kita tahu Bapak Ibu dan saudara sekalian tidak ada jawaban. Hanya keheningan 13 tahun ini sangat melelahkan hidup bukan? Itu sebabnya Bapak Ibu saya percaya diamnya Tuhan. Ini adalah momen masa yang paling berat dalam hidup Abraham. Bapak Ibu pernah tidak dapat kabar dari orang yang saudara kasih atau anak saudara tiba-tiba sekolah di luar negeri, lalu berbulan-bulan atau 1 tahun saja tidak ada kabar, ditelepon sana sini tidak jawab. Bagaimana perasaan Anda? Atau Anda sedang jatuh cinta ketika mungkin pada masa-masa muda Anda pernah pacaran, lalu biasa tiap hari berbicara, berkomunikasi. Tapi hari itu, 1 hari ditelepon pacar tidak dijawab, 2 hari tidak jawab. Bagaimana perasaan Anda? Dan pernahkah Anda mengalami itu? Maka Bapak Ibu, apa yang menjadi kekuatan Abraham? Apa yang menjadi dasar untuk kita kembali berseru jikalau Tuhan berdiam dan seolah menarik diri dalam hidupmu? Karena pada kenyataannya begitu banyak orang lelah berdoa, orang lelah menantikan Tuhan, lalu perlahan-lahan meninggalkan Tuhan. Lah cuek saja, masa bodoh.
Perhatikan Bapak Ibu, Abraham mengingat apa ketika dalam masa-masa itu. Di mana jawaban Alkitab yang tadi kita baca? Bapak Ibu perhatikankah Abraham apa yang menjadi kekuatannya, apa yang menjadi penghiburannya di tengah masa-masa itu yang dari kita baca dari Alkitab tadi? Jawabannya ada di pasal 16 Bapak Ibu, di bagian terakhir. Apa Bapak Ibu? Ismail. Bapak Ibu ingat apa arti Ismail ketika Tuhan mengatakan pada Hagar, namai anak itu Ismail. Allah telah mendengar. Saudara, inilah perkataan Allah. Itulah yang menjadi ingatan bagi Abraham, bagi engkau dan saya, untuk kita tidak menyerah dalam keningan. Mengapa? Karena di dalam setiap kejatuhanmu dan kegagalanmu, lihatlah di sana selalu ada jejak-jejak kebaikan Tuhan. Ketika konflik rumah tangga terjadi, sesuatu kekacauan terjadi, lihatlah. Jauhkan hanya lihat masalah terjadi, ada jejak-jejak kebaikan Tuhan untuk membawa engkau kembali. Apa itu Bapak Ibu? Bahwa Allah telah mendengar semua yang terjadi dalam hidupmu. Allah melihat. Itulah yang dapat kita percayai ketika Allah diam. Dia telah mendengar tangisan, penderitaan Hagar. Dia juga telah mendengar keningan Abraham. Bahkan dia juga telah mendengar keningan Hagar dan Sarai. Di dalam pasal 17 ini Tuhan nanti datang Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu dan saudara sekalian, dalam kegagalan dan kebuntuan hidupmu, Tuhan terkadang izinkan terjadi, mengalami masa keningan. Tuhan tampaknya firman Tuhan tidak ada satu efek dalam hidupmu. Engkau bergumul panjang sehingga engkau seperti tidak ada arah. Ingatlah Bapak Ibu, itu bukanlah untuk menghancurkan imanmu ketika Tuhan mengizinkan itu terjadi, melainkan agar engkau melihat disitulah batas akhir dari kepercayaan dirimu. Disitulah batas akhir dari kesombonganmu, kekuatanmu, dan kemunafikanmu dalam hidupmu yang harus engkau tanggalkan. Sehingga apa Bapak Ibu? Sehingga disitulah engkau baru menyadari bahwa satu-satu hal yang tersisa bagimu hanyalah percaya kepadanya. Itu sebab Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya percaya dalam Kejadian pasal 17 ayat 1 kita melihat Abraham adalah orang yang berbeda dari Abraham yang kita temukan sebelumnya di pasal 16 yang begitu bobrok, hampir menuju kehancuran. Dari mana kita tahu Bapak Ibu? Dari mana kita tahu Abraham itu orang yang berbeda di pasal 17? Bapak Ibu, mari kita telusuri perjalanan. Kita lihat Bapak Ibu tadi yang ayat yang kita baca. Saudara perhatikan, untuk pertama kalinya Tuhan menyatakan dirinya sebagai El Shaddai kepada Abraham. Abraham, akulah Allah yang Maha Kuasa, akulah Allah yang Maha Cukup. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Bapak Ibu, mengapa Tuhan menyatakan ini? Karena inilah inti masalah yang sesungguhnya terjadi dalam hidup Abraham, yaitu keraguannya yang begitu dalam atas kemahakuasaan dan kecukupan Allah untuk menggenapkan perjanjiannya. Sehingga Abraham merasa Tuhan perlu dibantu dengan jalan duniawinya. Bapak Ibu, Abraham hampir menghancurkan perjanjian itu. Itu sebabnya Bapak Ibu, nama El Shaddai dalam pasal 17 dikaitkan dengan kata perjanjian. Bapak Ibu, kalau kita baca telusuri lagi nanti, El Shaddai dan perjanjian itu sangat dilengkapkan. Kita hanya pikir El Shaddai Tuhan melakukan mujizat, Tuhan berkuasa atas segala alam semesta, dia memelihara. Tapi pada bagian ayat 17 ini, nama El Shaddai dikaitkan dengan perjanjian. Sehingga dalam ayat 2 Allah kembali menegaskan kembali perjanjiannya. Abraham, aku El Shaddai, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Bapak Ibu, ada 13 kali kata perjanjian berit Bapak Ibu. Kalau kita lihat di pasal 15, pasal yang begitu penting hanya muncul satu kali. Tapi di pasal 17 kata perjanjian itu berulang kali kepada Abraham Bapak Ibu. Mengapa ini perlu ditegaskan kembali oleh narator Bapak Ibu? Karena ia ingin membawa kita kembali. Karena dia ingin
membawa pembacanya kembali merenungkannya, melihat apa yang Allah El Shaddai telah lakukan. Atau Bapak Ibu dengan kata lain dapat kita katakan, apa yang Allah El Shaddai itu tidak lakukan di dalam masa keningan itu diamnya Tuhan selama 13 tahun. Pintu perlahan-lahan bisa dibuka. Apa itu Bapak Ibu? Adalah ini. Selama heningnya Tuhan, Dia tidak melanggar perjanjiannya dengan Abraham. Dia tidak berkhianat kepada Abraham. Allah bahkan tidak sedetik pun membatalkan perjanjiannya. Dia mengingat perjanjiannya kepada Abraham. Dia setia menanti Abraham. Dia tidak melupakan Abraham. Itu sebabnya Bapak Ibu, perjanjiannya itu belum rusak. Itu masih bersamamu Abraham selama 13 tahun. Aku menjaganya. Bapak Ibu, kalau boleh dapat kita katakan dengan bahasa saya, seolah Tuhan berkata, Abraham, apakah kamu ingat janjiku ketika aku memanggil engkau dari tanah Kasdim dan Haran? Apakah engkau ingat janji-janji yang telah saya buat denganmu di tanah Kanaan berulang kali? Bahkan aku bersumpah dengan diriku sendiri dan aku rela tercabik-cabik seperti binatang yang engkau potong menjadi dua itu, jika aku gagal menepatkan perjanjianku. Itu sebab Bapak Ibu, perjanjianku adalah perjanjian kekal denganmu dan keturunanmu Abraham. Maka aku tidak akan pernah berpaling dari perjanjianku Abraham. Aku tidak akan melupakan kesetiaanku, terlepas dari kegagalanmu, kesombonganmu, kemunafikanmu, dan bahkan lemah imanmu. Aku sabar menunggu agar engkau kembali Abraham, meskipun engkau begitu jauh. Dan hari ini juga Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mungkin Tuhan sedang menunggu engkau juga kembali. Dia menunggu di dalam banyak hal dalam hidup engkau dan saya. Dia bahkan menunggu untuk memberkati engkau, melimpahkan engkau dengan segala janji-janji berkat rohani yang begitu besar, yang tidak pernah engkau pikirkan, begitu penting sekali. Saudara, ingatkah engkau akan kisah bapa yang menunggu anaknya si bungsu yang kurang ajar itu pergi menghabiskan harta orang tuanya? Saudara, dalam kisah itu bapak itu duduk bukan hanya satu hari, tapi berulang kali menanti putranya untuk kembali. Dan ketika lihat dia putranya kembali dengan tangan compang-camping, baju yang begitu bau busuk, dilihatnya dari kejauhan. Sang bapak itu bahkan bukan hanya tinggal dia menanti, tapi dia berlari mendapatkannya, memeluknya. Dan bapak itu mengatakan, sekarang adakan pesta rohani yang besar. Berikan dia baju yang terbaik, dia berikan dia cincin yang terbaik, berikan jubah yang terbaik. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita mungkin tidak sama seperti Abraham. Tapi satu hal yang dapat saya pastikan, kita mungkin pernah berada di posisi seperti Abraham, bukan? Kita lemah iman, kita pernah meragukan bahkan mempertanyakan janji-janji Tuhan. Seperti Abraham, mungkin kita lebih suka berjalan sesuai dengan hikmat kita sendiri, dengan cara-cara kita sendiri. Dan akhirnya kita terjerumus, terperangkap begitu panjang di dalam masa itu. Itu sebabnya Bapak Ibu, dengarlah. Akulah Tuhan El Shaddai. Aku cukup bagimu. Selalu ada banyak kekurangan-kekurangan dalam hidupmu. Tapi sekali lagi Tuhan mengatakan, aku El Shaddai, aku cukup bagimu. Ada satu kelimpahan, ada satu kepenuhan di dalam diriku. Maka Bapak Ibu, di tengah keberdosaan apapun yang engkau lakukan di dalam kegagalan hidupmu, mari kembali kepadanya. Karena pengampunan Tuhan itu cukup bagimu. Di sisi lain Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu, terkadang Tuhan juga menanti kita untuk hal apa yang belum telah kita lakukan. Kita mungkin belum siap untuk pelayanan dalam penginjilan, pelayanan dalam berbagai hal. Bahkan untuk menjadi berkat sesuai yang Tuhan perintahkan, sesuai dengan Tuhan firmankan. Bapak Ibu, lihatlah hari ini Tuhan sabar menunggumu. Kita mungkin belum bertumbuh di dalam iman Bapak Ibu. Kita masih kanak-kanak. Masih pikiran belum berdewasa di dalam kasih, di dalam iman dan pengharapan.
Sehingga gitu banyak kita lewatkan talenta-talenta yang Tuhan beri, yang Tuhan percayakan. Bahkan Bapak Ibu, kita banyak melewatkan panggilan Tuhan, begitu penting Bapak Ibu. Baik di dalam doa, relasi dalam doa, relasi persekutuan bersama-sama umat Tuhan, bersama-sama ikut dalam persekutuan doa. Ingatlah, Tuhan sabar menanti engkau dan saya. Dengan demikian Bapak Ibu, terkadang Bapak Ibu, terkadang keheningan dan diamnya Tuhan karena kegagalan dan kejatuhan Anda dan saya dalam dosa, itu bukan berarti Dia melupakanmu. Dia justru menantikanmu. Dia mungkin masih menunggu engkau untuk bersama-sama kembali di dalam perjanjiannya. Mungkin engkau juga melihat ada kerabat, saudara, keluarga engkau mengalami ini. Ingat janji Tuhan Bapak Ibu. Ambil bagian di dalam satu tempat di mana masa keheningan itu bukan hanya menunggu menanti. Engkau setia kepada Tuhan melalui kesulitan demi kesulitan, mendoakan orang yang kau kasih itu. Bapak Ibu, kita lihat Abraham. Bisakah kita membayangi bagaimana perasaan Abraham saat dia kembali mendengar suara Tuhan yang tidak lama lagi itu dia nantikan berkata-kata kepada dia, yang sudah lama suara itu hilang, kini akan menantikan dia. Akulah Esadai. Bapak Ibu lihat, apakah dia masa bodoh dan tidak peduli? Tidak Bapak Ibu. Melalui ini kita lihat bagaimana kita lihat Abraham menjadi orang berbeda sudah di dalam masa keheningan itu. Sebaliknya Bapak Ibu, kita lihat Abraham, apakah ia merendahkan dirinya? Apakah ia lalu kaget, terguncang, gemetar, takut ketika mendengar suara Tuhan yang lama ia nantikan itu? Bapak Ibu, Alkitab mengatakan di dalam ayat 3, Abraham langsung terlungkup menyembah Bapak Ibu. Saudara ingatkah kata ini sama dengan satu tindakan penyembahan khas yang dilakukan Yosua ketika bertemu dengan seorang yang berdiri di depannya. Dalam Yosua pasal 5 ayat 18, Yosua tanya, lawankah engkau atau lawan? Lalu panglima bala tentara surgawi itu menyantat, akulah panglima bala tentara surga. Akulah panglima bala tentara Tuhan. Lalu Yosua langsung sujud mukanya ke tanah Bapak Ibu. Langsung saat itu menyembah. Bapak Ibu lihat masa 13 tahun keheningan yang Abraham lewati dan lalui. Apa yang menjadi perbedaan kita lihat di pasal 15. Ketika Tuhan menjumpai dia dengan menyatakan, Abraham, akulah perisaimu, akulah El Shaddai. Akulah upamu. Dan di pasal 17, akulah El Shaddai. Engkau lihat perbedaannya apa Bapak Ibu? Saudara, kalau saudara lihat di pasal 15, Abraham mengeluh. Ya Tuhan, engkau tidak memberikan saya anak. Engkau tidak memberikan tanah, dari mana saya tahu? Tapi Bapak Ibu di pasal 17, Abraham langsung menyembah. Kalau kita lihat biasanya Abraham membangun mezbah mencari Tuhan, Abraham langsung merendahkan dirinya sampai ke debu dan tanah. Saudara yang dikasihi Tuhan, izinkan saya bertanya. Kapankah terakhir firman Tuhan itu menggoncang hidupmu? Kapankah terakhir kali firman Tuhan merendahkan dirimu? Kapankah suara kebenaran itu menghancurkan hatimu yang keras dan menginsafkan jiwamu? Kapan terakhir kali engkau merebahkan lututmu dengan wajahmu sampai ke tanah menyembah Tuhan, seolah-olah El Shaddai itu berada di hadapanmu? Kapan Bapak Ibu? Saudara, kita perlu diguncang atas keheningan yang kita lalui begitu lama. Yang mungkin membuat kita nyaman Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Bahkan kita semua perlu direndahkan ke dalam debu dan tanah. Sehingga kita mulai menyadari betapa besarnya kuasa Tuhan. Allah El Shaddai itu. Dan satu-satu yang dapat memecahkan keheningan di masa kekelaman yang mungkin engkau lalui dalam hidup ini, yaitu El Shaddai. Saudara, ketika Allah berkata kepada Abraham, akulah El Shaddai Abraham. Akulah Allah yang cukup, akulah Allah yang maha kuasa.
Bagaimana kita dapat benar-benar yakin Bapak Ibu saat ini ketika kita mendengar itu bahwa Allah tidak akan pernah mengingkari perjanjiannya ketika kita jatuh dalam dosa, ketika kita mengalami satu kegagalan demi kegagalan. Apa Bapak Ibu? Jawabannya Kristus. Dialah keturunan yang dijanjikan itu. Dialah yang menggenapkan perjanjian kekal itu. Dialah yang memegang perjanjian itu di hadapan Allah mewakili kita. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia menanti kita kembali. Bapak Ibu, Kristus pernah masuk dalam keheningan yang begitu menakutkan. Yang harusnya menjadi bagian engkau dan saya. Seharusnya kita dibuang, ditinggalkan. Kita menghancurkan berulang kali perjanjian dengan Tuhan. Kita berulang kali tidak mau melalui jalan Tuhan. Tapi kita lebih suka melalui jalan kita sendiri. Itu sebabnya Bapak Ibu, bukan karena imanmu yang kuat, tapi karena Allah setia. Allah itu cukup kepada diri sendiri. Dia memegang perjanjiannya. Bukan karena kita tidak pernah gagal, tapi ada perjanjian baru. Yang cawan itu Tuhan sudah minum, melambangkan murka Allah yang harusnya engkau dan saya terima. Dan kita lihat Bapak Ibu, Kristus tidak pernah gagal. Dia mengambil cawan itu untuk menggenapkan perjanjian di dalam Abraham. Dan karena Kristus hidup Bapak Ibu, kita dapat berjalan melewati setiap Bapak Ibu masa kesulitan, keheningan yang mungkin di masa-masa di mana engkau begitu bingung, masa di mana-mana seolah Tuhan diam, masa di mana-mana seolah engkau kering rohani, masa di mana-mana engkau begitu hambar. Ingatlah Bapak Ibu, El Shaddai itu menantikan engkau pulang. Dan perjanjian Allah tidak luntur karena dia masih memegangnya di dalam Kristus. Kiranya firman Tuhan ini yang sederhana Bapak Ibu menjadi perenungan kita, menjadi satu bagian kita untuk kita makan, kita nikmati di dalam hidup berjalan dengan Allah. Saya akan membahas satu momen kesempatannya bagaimana satu kata El Shaddai meminta 3 hal yang penting ke depannya. Yang sulit, impossible kita lakukan. Tapi ketika kita mengenal kata El Shaddai di dalam perjanjian ini, Tuhan meminta, hiduplah di hadapanku Abraham. Berjalanlah di hadapanku dalam bahasa aslinya. Dengan tidak bercelah dan jadilah engkau sempurna. Peganglah janjiku. Bapak Ibu, nanti Abraham bukan hanya diperluas bagi bangsa dia sendiri. Aku akan menjadikan engkau berkat bagi bangsa-bangsa. Awalnya di pasal 12 hanya bangsa, tapi bangsa-bangsa. Aku membuat engkau keturunan menjadi keturunan yang akan menghasilkan raja-raja. Aku akan membuat keturunan keturunanmu menjadi begitu besar sekali Abraham. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Yang ketiga Bapak Ibu, ada satu yang impossible pada waktu itu. Sunat. Anak 8 hari disunat. Sesuatu hal yang mungkin menggentarkan Abraham. Kiranya firman Tuhan bagian awal ini mengingatkan kita satu hal. Allah El Shaddai memecahkan keheninganmu. Dan dia masih tetap memegang perjanjiannya. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang kami boleh dengar hari ini. Sebagaimana kehidupan Abraham yang sudah Tuhan izinkan terjadi. Dan lihatlah Tuhan, jangan tinggalkan perjanjian kasih setia-Mu di tengah kegagalan, kesombongan, kemunafikan kami, ketertiduran kami, masa bodoh kami melupakan Tuhan. Biarlah kami belajar bahwa Tuhan dari jauh melihat kami. Tuhan mendengar segala apa yang kami lalui. Bahwa selalu ada kecukupan di dalam hidup kami, yaitu Tuhan El Shaddai. Tolong kami untuk membawa kami kembali. Bukan hanya berhenti berpuas kepada diri sendiri.
Tapi kami melihat ada kalanya kami harus berjalan kembali, melakukan apa yang belum kami lakukan, yang telah lama kami abaikan. Berkatilah kami ya Tuhan, materaikanlah firman-Mu dalam hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus kami memohon dan meminta sang firman itu. Ini doa kami. Amin.